Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabdan Avianu. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya mempunyai tugas dari kepengurusan kelanjutan, akan mewawancari salah satu pelaku UMKM di Banjarnegara yang bergerak di bidang konveksi jersey atau di fashion. Ya, mungkin saja langsung perkenalan sama ownernya Noka Sportwear. Oke, ya, perkenalkan, nama saya Denny Fajar Setiadi, biasa dipanggil Denok, ya. Kalau teman-teman biasa panggil Denok dan sebagainya, saya biasa dipanggil Denok. Alamatnya saya di Banjarnegara, ya, tepatnya di Desa Belambangan, RT 1 RW 5. Saya pemilik dari Noka Sportwear yang bergerak di bidang jersey dan fashion yang sudah berdiri sejak dari tahun 2020. Gitu. Jadi udah 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun. Langsung aja ya ke pertanyaannya Mas ya. Mungkin ceritakan sedikit sejarah awalnya terbentuknya Noka Sportwear ini dan latar belakangnya, mulai dari kegiatan usahanya itu gimana Mas? Secara awal, secara awal panjang Mas. Nanti video kamu singkat saja ya. Secara awal singkat, saya bergerak di bidang fashion atau di jersey sport, ya, atau di bidang fashion sport. Awalnya saya waktu itu lulus kuliah tahun 2019. Saya dulu kuliah di Semarang, kemudian saya lulus kuliah balik kampung. Usaha ini memang sudah saya cita-citakan, ya. Saya mimpi dari SD, saya ingin bergerak di bidang fashion pada suatu saat nanti. Alhamdulillah saya bisa bergerak di bidang fashion, di fashion sport. Dulu belum kepikiran ke fashion sport dan sebagainya, tapi melalui beberapa yang sudah saya tekuni dan sebagainya, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil salah satu usaha atau yang sudah saya tekuni di bidang sport, itu Noka Sportwear. Pada waktu itu 2020 saya selisih dari lulus perguruan tinggi hampir 1 tahun. Saya bingung, ya, belum ada pekerjaan. Terus kemudian saya ditabrak pandemi corona, yang otomatis beberapa instansi atau perusahaan dan sebagainya banyak yang PHK dan sebagainya, dan banyak yang tidak membuka lowongan pekerjaan. Pada saat itu saya berpikir saya sedang di suatu tempat dan sebagainya. Saya berpikir untuk membuka bidang usaha di fashion sport. Kebetulan saya juga bergelut di salah satu olahraga, itu olahraga futsal. Waktu itu saya awal pertama itu belum main ke jersey. Awal pertama saya untuk menggeluti usaha ini awalnya dari celana track pant atau yang biasa disebut training, ya, training atau yang biasa buat jogging dan sebagainya. Saya waktu itu menggeluti itu terlebih dahulu. Terus kemudian selang beberapa waktu saya pengembangan melalui ke riset, terus kemudian ada di beberapa, saya langsung ingin kepincut ke bidang fashionable di jersey olahraga dan sebagainya, atau jersey yang lain-lain. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Bagaimana sih awal kayak sumber daya manusianya itu loh Mas, kayak karyawan itu atau yang lain, gimana cara awal membentuknya Noka itu? Awal itu sendiri atau langsung ada karyawan? Oke.
Karena saya itu tadinya belum yakin 100% untuk bahwa usaha ini bisa dikembangkan atau tidak. Awalnya saya memang menggeluti usaha ini sendiri, ya, sendiri dengan inovasi sendiri. Dulu saya belum punya mesin jahit, terus kemudian belum punya konveksi dan sebagainya, alat-alat jahit, alat-alat sablon dan sebagainya. Saya masih sistemnya masih numpang ke tempat teman, produksi di tempat teman, saya memasarkan dan sebagainya. Terus kemudian setelah beberapa waktu saya ada pundi-pundi penghasilan dari keuntungan dan sebagainya saya kumpulkan. Tidak langsung saya bisa bikin konveksi yang proper dan sebagainya, bertahap, mulai dengan beli mesin press terlebih dahulu, terus kemudian komputer, terus kemudian yang lain-lain, dari penghasilan keuntungan yang saya peroleh. Jadi saya dulu masih sendiri, terus kemudian paling saya nambah temen untuk ketika saya ada pesanan, ketika itu misalkan packing atau apa yang jumlahnya besar, yang 50 ke atas, saya pasti akan mencari teman untuk membantuin saya dan sebagainya. Jadi tidak langsung saya punya karyawan berapa dan sebagainya, tidak. Saya awalnya dari awal benar-benar saya dari nol, dari saya sendiri yang terjun langsung dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang Noka kan udah mulai berapa karyawan, Mas? Kalau Noka itu sendiri sekarang, kalau yang di workshop, di store-nya ada 3. Untuk di tim produksinya seperti press dan sebagainya ada 2, dan di konveksinya saya ada 3 penjahit dan sebagainya. Masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Soal rekrutmen tenaga kerja ini, apakah ada kriteria tersendiri atau bagaimana? Ya, rekrutmen tenaga kerja, saya cari yang pengangguran. Belum ada yang sistemnya, kecuali penjahit ya Mas ya. Kalau penjahit harus ada yang sudah ada keahliannya. Tapi kalau yang di toko dan desainer dan sebagainya itu murni. Awalnya saya masih berkecimpung sebagai desain dan sebagainya, terus kemudian lama-kelamaan saya punya desainer sendiri, pun itu enggak profesi desainer yang sudah profesional. Dulu waktu itu gabung dengan saya masih jadi tukang packing, tukang finishing dan sebagainya. Terus kemudian dia punya tahapan mau belajar, sehingga saya tutup, kamu harus bisa jadi tukang desain dan sebagainya, kamu harus jadi desainer yang handal, kamu harus belajar. Saya tuntut seperti itu, dia ada kemauan, dia mau belajar, akhirnya bisa. Jadi sampai sekarang dia gabung dengan saya tahun 2021 kalau nggak salah, waktu itu masih itu. Terus kemudian sekarang dia sudah bisa menjadikan saya, bisa dikatakan ya desainer yang handal gitu. Jadi awal dari saya merekrut dan sebagainya, cenderung saya lebih memilih yang sistemnya mungkin fresh graduate dari SMA atau SMK yang ada di daerah saya, yang bingung masih mencari pekerjaan dan sebagainya, atau yang benar-benar orang yang membutuhkan pekerjaan, baru itu yang saya rekrut, yang mau belajar, yang benar-benar tidak punya keahlian di bidang konveksi, kecuali tukang di ahli konveksinya langsung. Kalau yang press, terus kemudian jaga toko, yang divisi finishing dan divisi packing dan sebagainya, itu murni yang benar-benar orang yang belum berpengalaman di bidangnya. Jadi ketika dia mau belajar, insya Allah kita akan pandu, kita akan
apa kita akan belajar bersama bareng dan sebagainya seperti itu. Jadi bukan hanya membuka lapangan pekerjaan saja, Iya. sambil belajar. Iya. Pun itu juga ada yang masuk keluar dan sebagainya. Ayo berikutnya Mas, mungkin pertanyaan dari saya ini, alur mendapatkan orderan awal pertama sama kesiapan memproduksi produk itu gimana Mas? Yang Kesiapan. pertama yang saya siapkan dari awal dulu, saya bermain medsos Mas di Instagram. Memang mungkin saya sekarang hampir ketinggalan ya, teman-teman saya beberapa sudah terjun di dunia keranjang kuning dan sebagainya. Saya belum ya. Awalnya saya melalui dari medsos, saya endorse teman-teman atau yang potensi modal yang potensi untuk menarik daya produk saya endorse. Terus kemudian disitulah, karena ini lingkupnya di kota Banjarnegara yang kecil, yang masih notabene vendor itu belum mementingkan terkait dengan sistem promosi di sosial media. Nah disitulah saya yang ngambil untuk promosi di sosial media yang lebih dikenali dan yang mungkin kalau sistem pasar saya ya lebih yang ke anak-anak muda sekarang, Gen Z dan yang lain-lain seperti itu. Langsung mungkin ke berikutnya Mas ya. Iya. Gini. Dari segi produksi itu pernah nggak sih kayak ngalamin masalah di produksi gitu? Oke, sambil minum ya, nggak apa ya. Silakan ya. Ya. Segi produksi, karena gimana ya Mas ya, untuk setiap kaitannya untuk produksi naik turun dan sebagainya, pasti yang namanya usaha pasti tidak luput dari kesenjangan namanya grafik naik turunnya pendapatan dan sebagainya. Di sini saya sering mengalami kaitannya kenaikan, turun sedikit lah ibaratnya. Kalau bulan April saya punya pendapatan kuantitas kuantitas orderan misalkan 500 piece, mungkin bulan sebelumnya saya punya orderan di 1000 piece atau beberapa dan sebagainya. Kalau juga melihat momen-momen waktu tertentu, kalau di sistem di dunia perkonveksian atau di dunia fashion sport dan sebagainya, ada waktu-waktu yang di situ orang itu masih memikirkan untuk belanja pakaian dan sebagainya. Jadi bulan-bulan tertentu lah, saya nggak bisa sebutkan bulannya dan sebagainya, intinya tidak pasti ada tidak kestabilan antara bulan ini dan sebagainya. Bahkan kalau di tempat saya ya alhamdulillahnya selalu ya, walaupun paling kalau dipresentasikan paling turun 3%, 5% dan sebagainya. Tidak yang melompat turun sangat drastis seperti kemarin saya 100% di 500 piece, kemudian saya 100 piece, tidak. Tapi alhamdulillah, karena saya tidak hanya produksi di jersey saja seperti celana dan sebagainya, itu juga mempunyai daya kuantitas produksi yang untuk menstabilkan produksi seperti itu. Langsung ke berikutnya Mas. Oke. Terkait dari perkembangan Noka awal itu sampai sekarang itu kan mungkin sudah banyak produk yang dikeluarkan kan Mas. Iya. Nah ini apa saja produk yang saat ini dikeluarkan dan gimana cara model promosinya untuk
Noka ini? Untuk model promosinya mungkin produk terakhir dari kita baju koko, ya, baju koko yang digunakan yang di apa namanya, yang diproduksi melalui bahan jersey. Itu alhamdulillah di tempat kita yang sangat menggelegar di bulan Ramadan kemarin, kita mendapatkan promosi singkat dan sebagainya. Kita coba masa promosi, alhamdulillah hasilnya juga tidak sedikit, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Itu kalau menurut saya promosi dadakan dan sebagainya, terus kemudian bisa ngebom jumlah orderannya itu luar biasa seperti itu. Jadi juga melihat momen itu sedang trendinya apa dan sebagainya. Terus dari segi promosi ini Mas, pernah ngalamin nggak kayak permasalahan gitu saat promosi atau gimana gitu? Gagal produksi, gagal promosi. Gagal promosi pernah. Ya mungkin saya pernah mengalami gagal promosi, pernah. Kaitannya mungkin dari modelnya itu sendiri kurang menarik, terus kemudian kurang menarik daya jual dari customer saya dan sebagainya, pernah. Kalau kita sering melihat momen jualan dan sebagainya, ketika itu kurang menarik, timing waktu promosinya juga salah, itu juga mempengaruhi daya promosi kita yang melonjak atau turun atau sedang saja dan sebagainya, seperti itu. Nah ini yang pertanyaan terakhir Mas, mungkin buat kaum muda nih yang lagi mau usaha, yang belum berkeluarga, tapi Mas Jarom ini kan sudah berkeluarga. Cara manajemen uang, memisahkan antara uang usaha dengan uang buat keluarga itu gimana Mas? Mungkin saya cerita pengalaman saya juga ya. Saya bangun mendirikan Noka ini pada saat waktu masih kondisi lajang, belum beristri. Terus kemudian saya sekarang sudah beristri dan sudah beranak. Mungkin melihat keuntungan atau neraca saldo kita, ya, uang usaha titik modalnya itu berapa, ya itu buat modal. Keuntungan itu masih juga dibagi, keuntungan itu bukan haknya kita semua dan sebagainya. Keuntungan masih dibagi dengan pembayaran karyawan, terus kemudian bonus karyawan dan sebagainya, baru kita ambil itu yang namanya untung. Pun kalau kita pengen berkembang, ya, kita pengen berkembang ke next level dan sebagainya, kita harus sisakan keuntungan. Mungkin kalau keuntungan dari berapa persen keuntungannya, jadi mungkin 50% keuntungannya untuk modal lagi, tambahan modal dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus bisa memanajemen kaitannya untung, jangan dihabiskan buat senang-senang saja, tapi kita memikirkan produk yang akan kita usaha yang akan kita tekuni ini mau berkembang sejauh mana. Kita harus plotting terkaitannya dengan uang modal, keuntungan, terus kemudian tambahan modal. Jadi seperti itu. Jadi keuntungan itu masih dibagi buat kita sehari-hari dan buat keluarga dan sebagainya. Jadi dari keuntungan itu mungkin 50%-nya atau 30% buat tambahan modal, terus kemudian 30%-nya untuk keluarga, 40%-nya untuk tabungan. Jadi tabungan apa? Kita sebagai pebisnis juga harus cek deposit, ya. Bagaimana ketika usaha kita sedang
tidak stabil dan sebagainya. Tapi amit-amit kalau orang Jawa bilang ya Mas ya, kita harus walaupun kita sudah menyiapkan, tapi amit-amitnya kita harus menstabilkan kondisi keuangan atau pendapatan yang kita peroleh. Seperti itu. Dengan cara apa? Ya ketekunan, terus kemudian semangat, terus kemudian semangat, terus kemudian jangan pernah lelah untuk kita berusaha dan sebagainya. Yang namanya usaha ketika sudah maju jangan istilahnya santai-santai dan sebagainya, sudah biarkan karyawan dan sebagainya. Kita juga harus tetap menstabilkan keuangan, terus kemudian menstabilkan perusahaan, terus menstabilkan keuangan di pihak keluarga dan untuk tabungan safe deposit buat kita. Jadi buat anak-anak muda zaman sekarang ya, pesan dari saya ya, jangan mau yang instan. Kalau kita bisa berusaha lebih enak, nikmatin prosesnya, kita gapai perlahan, jangan mau yang kayak instan atau dan sebagainya. Hindari hal-hal yang negatif-negatif di lingkungan kita, seperti itu. Semangat buat anak muda, apalagi Mas Saktian, semangat masih kuliah dan sebagainya, semoga bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa sharing dan sebagainya. Nanti saya yang sharing di kemudian hari dengan Mas Saktian gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya ya Mas ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, sorry buat ini Mas, tadi salah bilang ya. Ini harusnya pertanyaan terakhir ini. Kayak pernah nggak sih ngalamin permasalahan keuangan entah itu di perusahaan atau di keluarga gitu Mas? Pernah. Ya. Wah, tapi ya kan sedikit spill ya. Mengalami kerusakan keuangan adalah satu. Yang pertama nafsu yang tinggi, terus kemudian tidak melihat modal kita berapa dan sebagainya. Kemudian uang yang kita dapatkan entah untuk senang-senang yang berlebihan. Seperti itu. Saya pernah mengalami itu, walaupun saya waktu dulu mungkin pada saat saya masih lajang dan sebagainya saya merasa berhasil, tapi saya sudah evaluasi sebelum saya nikah. Alhamdulillah saya harus menstabilkan apa yang saya sedang lakukan dan sebagainya. Saya pernah mengalami seperti itu. Tetap yang namanya jiwa pengusaha harus siap di bawah, juga harus siap di atas. Mungkin itu saja. Mungkin cukup Mas pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Telah meluangkan waktu buat saya ya, karena saya tahu kalau puasa itu banyak waktunya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting ini bermanfaat buat kita semua ya. Mungkin itu saja. Silakan dinikmati. Mungkin itu saja. Ada yang bisa tanyakan lagi Mas? Mungkin cukup Mas. Ya. Dan cukup segini saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini bisa buat inspirasi kalian yang mau bangun usaha, entah itu muda ataupun tua, ya bisa belajar dari saya. Kalau saya panggil tuh Om Denok, soalnya dia pelatih saya waktu di Porprov Futsal Banjarnegara. Ya, mungkin ya itu saja Mas. Ya, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.